Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, siswa Prodi Manajemen Universitas Asia kelas MC1, MC21. Kali ini saya membuat video pembelajaran untuk materi UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan aku itu Rati Angguris. Di mana di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai statistika ekonomi dan bisnis untuk UTS. Sistem screen. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal hitungan yang telah diberikan untuk UTS dan semester genap tahun 2023 dan 2024. Di mana di sini terkait soal yaitu berikut adalah hipotesis hasil penjualan dari sampel sebuah restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Untuk data yang belum dikelompokkan, di mana untuk soal pertama kita akan menentukan data. Untuk menentukan data, kita harus menentukan nanti untuk kelas, kelas interval dan frekuensi, di mana hitungannya seperti berikut. Untuk pertama, adalah range. Range adalah dengan range itu adalah batas dari X max dikurangi X min, di mana dari data di atas X adalah nilai tertinggi atau penjualan tertingginya yaitu sebanyak 85 dan X min-nya adalah penjualan terendah di sini dengan nilai 30. Jadi untuk range-nya adalah X max min X min, di mana nilainya adalah 85 minus 35 dan itu adalah range-nya 55. Setelah kita mendapatkan range-nya atau nilai maksimum premiumnya, kita menentukan banyaknya kelas A, banyaknya kelas, di mana rumusnya adalah kelas yaitu 1 ditambah 3,33 log N. N di sini adalah banyaknya frekuensi. Untuk untuk uh, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,33 log 31. Mana nilainya adalah 1 ditambah 3,33 log 31 adalah 1,49136. K sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 3,33 dikali 1,49136 sama dengan 1 ditambah 4,96623, di mana nilai kelasnya adalah 5,96623 dan kita bulatkan. Di dalam statistika pembulatannya adalah ke atas, di mana kita mendapat jumlah kelasnya adalah 6. Setelah kita dapat banyak kelasnya, kita mencari interval atau panjang kelas, di mana interval adalah range yang tadi kita cari dibagi dengan banyak kelas atau sigma K, di mana kita sudah dapat K-nya senilai 6. Di panjang kelas atau interval adalah 55 dibagi 6, termnya adalah 9,1667, di mana di dalam statistika seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pembulatannya ke atas, jadi untuk panjang kelas kita berikan menjadi 10. Nah, setelah kita mendapatkan range, panjang kelas, dan jumlah kelasnya, kita masukkan di kelompok datanya. Mana kelasnya ada 6, intervalnya adalah eh, berjarak 10, dan frekuensinya kita masukkan sesuai dengan data yang kita dapat sebelumnya. Setelah menentukan range, panjang kelas, dan panjang kelas, kita akan menghitung
menghitung, di sini kita disuruh untuk menghitung ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya, di mana jarak adalah atau range untuk data berkelompok adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, di mana kita menghitung untuk nilai tengah adalah interval, yaitu batas kelas atas ditambah batas kelas 12 ditambah kelas atas ditambah kelas bawah dibagi dengan dua, di mana 30 ditambah 39 bagi dua ketemu 34, 40 ditambah 49 dibagi dua ketemu 44,5 dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai tengah untuk data tersebut, yaitu untuk nilai tengah kelas terakhir itu 84 dikurangi nilai kelas eh, nilai tengah kelas pertama yaitu 34. Jadi untuk range-nya adalah 84,5 kurangi 34,5. Jadi range-nya, jadi jarak atau range dari data tersebut adalah 5. Setelah kita mendapatkan range, di sini kita menentukan untuk varians. Di mana untuk varians kita harus mencari dulu simpangan untuk rata-ratanya juga. Di mana X bar sama dengan jumlah F dikali X dibagi dengan sigma F. Di mana kita hitung di sini adalah jumlah dari eh, F dikali X adalah 1719,5 dibagi dengan sigma F atau total dari frekuensinya adalah 31, mana kita mendapatkan nilai 55,467, di mana nilai ini akan digunakan untuk menghitung X min X bar. Nah, di mana kita ketahui X adalah nilai tengah dari data yang sudah kita kelompokkan tadi. Jadi, nilai X min X bar adalah 55,465 kurangi 34,5. Contohnya adalah 20,967. Dan kita seterusnya sampai ke bawah. Setelah dapat X bar, kita menentukan simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata adalah sigma F dikali X min X bar dibagi dengan sigma F, di mana dapat nilai di sini adalah senilai total 358,703 dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 31, mendapatkan angka 11,5. Setelah kita mendapatkan simpangan rata-rata, barulah kita menghitung untuk variansnya. Varian atau S2 adalah rumusnya sigma F dikali dalam kurung X min X bar kuadrat dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah dari frekuensi. Di sini kita hitung dari jumlah dari F dikali X min X bar kuadrat adalah 6070,96776. Jadi kita masukkan ke sini angkanya sigma F kali X min X kuadrat adalah X bar kuadrat adalah 6070,96776 dibagi dengan N atau frekuensi total sama dengan 195,8376. Jadi varians data kelompok dari data di atas adalah 195,8376.
76. Setelah kita mendapatkan varian, kita akan menghitung timbangan baku, di mana timbangan baku atau S adalah akar dari varian tersebut. Jadi S adalah akar dari 195,8376. S sama dengan 13,9941 atau kita bulatkan menjadi 14. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 13,9941 dan dibulatkan menjadi 14. Setelah kita mendapatkan range, varian, dan simpangan bakunya, kita akan menghitung tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau kerunsingannya. Untuk menghitung skewness, rumusnya adalah SK alfa 3 sama dengan sigma F dikali X min X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3 atau N dikali varian pangkat 3. Di mana sudah kita hitung di sini di dalam tabel, yaitu total dari F dikali X min X pangkat 3 adalah 121,58,282 dibagi dengan N kali S pangkat 3, di mana kita mendapatkan nilai 121.058,282 dibagi 31 kali 2.744. SK sama dengan 1.021,288,282 dibagi 85.064. Dan kita mendapatkan nilai SK-nya sebesar 1,4231. Jadi dapat kita simpulkan untuk skewness dari data tersebut adalah 1,4231. Dikarenakan nilainya lebih besar dari 0, maka kurva tersebut adalah bernilai positively skewed. Setelah kita mendapatkan nilai dari kemiringan, kita cari nilai dari kerunsingannya atau kurtosis. Untuk menilai kurtosis adalah atau yang bisa kita sebut alfa 4, di mana nilai-nilai tersebut kita pangkat 4 yang sudah kita nilai dapat dari tabel sebelumnya, yaitu dalam frekuensi X min X bar dikali pangkat 4. Nilainya adalah sekian. Dan yang untuk menghitung kurtosisnya adalah sigma F dikali dalam kurung X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S atau varian pangkat 4. Di mana varian tadi kita sudah dapat di atas, yaitu senilai 14. Jadi yang sudah kita dapat angka di sini nilai dari akar pangkat 4-nya adalah 2.703.666,86 dibagi 31 dikali 14 akar 4, di mana nilainya adalah 2.703.666,86 dibagi 31 kali 38.416. K sama dengan 2.703.666,86 dibagi 1.190.896, di mana kurtosnya adalah senilai 2,2703. Jadi untuk kurtosis dari data tersebut adalah nilainya 2,2702. Dikarenakan nilainya kurang dari 3, maka distribusi dari kurva tersebut adalah flat kurtik.
Setelah kita mendapat data semuanya, kita akan mengenalkan grafik dan menjelaskan prestasinya. Dalam menjelaskan prestasi, kita harus mencari data-data terlebih dahulu. Itu kita harus mencari adalah mean-nya dulu. Mean sama dengan X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F, di mana nilainya adalah 17 1719,5 dibagi dengan 31, yaitu 55,467. Setelah kita mencari mean, kita mencari median. Median yaitu ME sama dengan LO atau batas bawah kelas ditambah CI atau interval kelas dibagi 1,5 N dikurangi F kum atau fluktuasi kumulatif bagi FE atau frekuensi yang mengandung median. Mana LO di sini adalah 50 tambah 10. Jadi untuk eh, setengah N di sini yaitu 31 dibagi setengah yaitu 15,5. Dan frekuensi kumulatifnya adalah 13 dibagi jumlah dari eh, frekuensinya yaitu 31 sama dengan 50 ditambah 10 dikali 0,0864 sama dengan 50 ditambah 0,80645 sama dengan 50,80645. Jadi nilai mediannya adalah 50,80645. Setelah mencari median dan mean, kita mencari modus, di mana modus adalah MO sama dengan LO atau batas bawah kelas yang memiliki modus tambah D1 atau selisih frekuensi sebelum data ditambah D1 plus D2, di mana D2 selisih frekuensi sesudah data modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul, jadi nilai yang uh, paling banyak muncul dari data tersebut, yaitu 40 dikali dengan CI atau kelas intervalnya. Mana kita mendapatkan RO-nya adalah 40 ditambah 7 dibagi 7 plus 3 dikali 10 sama dengan 40 plus 7, dan modus yang kita dapat adalah nilai 47. Jadi berdasarkan hitungan di atas, kita mendapatkan data mean 25,467, median 50,80645, modus nilai 47. Dikarenakan mean, median, dan modus tidak ada yang sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kurva tersebut tidak simetris, di mana kemenceran tersebut bernilai positif dikarenakan memiliki nilai skewness dari data tersebut adalah 1,4254 atau nilainya lebih dari 0 dan memiliki sudut peruncingan kurtosis sebesar 2,2779 dan nilainya kurang dari 3, maka distribusinya adalah Plastikur. Nah, dari data tersebut kita membuat grafik seperti yang dapat dilihat di sini, yaitu untuk 30 sampai 30 semester 3, 40 sampai 49, 10, 50 sampai 59, 7, 60 sampai 69, 5, 10 sampai 79, 4, dan 80 sampai 89 adalah 2. Ini yang dinamakan untuk kemiringannya nilai positif. Dan distribusinya adalah plak. Selanjutnya, soal nomor 2. Dari data histogram pada soal, kita diminta untuk menganalisis apakah kurvanya simetris atau tidak.
Jika tidak, matching kanan atau matching kiri. Jadi kita hanya menjelaskan tentang kurvanya saja, simetris atau tidak, dan matching kanan atau matching kiri. Dengan menjelaskan analisis dengan menggunakan hitungan statistika. Ya, gimana kita di sini kita kelompokkan datanya terlebih dahulu dengan kelasnya adalah 7, pas intervalnya, frekuensi, nilai tengah, dan perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Ini sama dengan soal yang nomor 1, mendapatkan nilai tengah yaitu kelas interval batas kelas atas ditambah dengan batas kelas bawah dibagi dengan 2, yaitu bentuknya 30 ditambah 39 dikali 34,5 dan seterusnya. Di mana kita dapat juga menghitung F dikali X, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Dan ini kita dapat sigma Fx untuk menghitung nilai mean, di mana mean sama dengan X cross X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Di sini nilainya adalah 5.600 bagi 80. Jadi mean untuk data di atas adalah nilai 70. Setelahnya kita dapat meannya, kita menghitung modusnya. Mediannya sama dengan eh, yang kita selesaikan di atas, yaitu MS sama dengan RO plus CI dibagi setengah N min frekuensi kumulatif min frekuensinya. Sama dengan 70 ditambah 10 dibagi 40 min 36 dibagi 80. Sama dengan 70 ditambah 10 dikali 0,05. Sama dengan 70 ditambah 0,5 sama dengan 70,5. Di sini kita mendapatkan nilai medianya senilai 70,5. Setelah mean dan median, kita mencari modusnya. Modus yaitu sama dengan yang sebelumnya, yaitu RO sama dengan RO ditambah D1 min D1 min D2 dikali CI atau interval. Modus yang paling banyak muncul di sini nilainya adalah 24 diangkat 70 sampai 79. RO sama dengan 70 ditambah 6 dibagi 6 plus 12 kali 10 sama dengan 70 ditambah 3,333 atau dapatkan nilai yaitu 73,333. Jadi berdasarkan perhitungan di atas kita mendapatkan data atau meannya adalah 70, medianya 70,5, modusnya 73,333. Karena kan mean, median, dan modusnya tidak ada yang sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kurva tersebut tidak simetris. Setelah kita menentukan frekuensi besar simetris atau tidak, sekarang kita menentukan untuk kemiringannya. Kemiringan atau kurtosis kita dapat hitung dengan menentukan terlebih dahulu untuk variansnya, di mana varian adalah sigma F dikali X kuadrat dibagi dengan N atau banyaknya data. Dapat kita sudah saya buat untuk hitungan di tabelnya adalah si F dikali X min X bar kuadrat nilainya adalah 17.180. Jadi variannya adalah 17.180 dibagi dengan 80 sama dengan 214,75. Ini untuk nilai varian. Selanjutnya, setelah menentukan varian, kita tentukan simpangan baku, di mana simpangan baku adalah akar dari varian. Jadi, simpangan bakunya adalah akar dari 214,75, yaitu 14,654. Untuk cek kemiringannya, kita gunakan rumus Kewness atau rumus untuk kemiringan, di mana SK sama dengan
X bar min modus dibagi dengan varian atau S, di mana kita sudah dapat tadi X bar-nya atau MN-nya adalah senilai 70 dibagi dengan modusnya yaitu 73,33 dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 14,654. Jadi 70 min 73,33 adalah minus 33,333 dibagi dengan varian 14,654. Di sini untuk SK-nya kita atau squareness-nya kita dapat nilai minus 0,2274. Dari hasil perhitungan data yang sudah kita lakukan dapat nilai dari kemencengan data tersebut sebesar minus 0,2274. Dikarenakan nilainya kurang dari 0 dan memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri, maka distribusi tersebut menceng ke kiri dan memiliki kemencengan negatif. Berikut grafik untuk eh, data tersebut. Nilai UTS statistika itu kita menceng ke kiri atau sifat negatif karena nilainya kurang dari 0, jadi nilai menurun dan mencengnya ke kiri. Demikian ya, yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah statistika, ekonomi, dan bisnis untuk kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.